Xiao Yinzhen. Sia-sia aku menganggapmu sebagai paman kaisar. Kau malah merebut wanitaku. Apa kau masih punya hati nurani? Itu karena kau sendiri yang tidak menghargainya. Malah bersikeras menikahi putri sendiri itu. Jika kau tidak memberiku kesempatan, mungkinkah aku bisa menikahi Jinghan? Xiao Rongjing, lupakanlah semua masa lalu itu. Mulai sekarang, aku adalah bibi kehormatanmu. Aku mengerti. Aku mengerti sekarang. Kau pasti masih merasa kesal atas apa yang kulakukan dulu dan sedang merajuk padaku. Makanya, kau sengaja meminta paman kaisar untuk membuatku marah. Benar kan, Jinghan? Jinghan, aku bisa menikahimu sekarang juga. Pergilah. Mohonlah pada ayahanda kaisar. Mohonlah agar beliau membiarkanmu menikah denganku. Sana, pergilah. Cepatlah pergi. Pergi! Lancang, Lepaskan. kau kurang ajar. Ini adalah pernikahan paman kaisarmu, bukan tempat bagimu untuk berbuat onar. Lagi pula, Nona Shen sendiri yang menemui Baginda untuk membatalkan pertunangan ini. Dia sudah lama memutus perasaan padamu. Jadi, lupakanlah niatmu itu. Ayahanda bohong. Dia pasti mencintaiku. Sejak kecil, dia selalu mengikuti dan mengekor di belakangku. Bahkan mahkota Phoenix pun sudah disiapkan. Seluruh ibu kota tahu bahwa aku dan dia adalah pasangan yang serasi. Ayahanda, betapa teganya hati Anda. Anda benar-benar menikahinya dengan orang lain. Shen Qinghan, kau benar-benar ingin membatalkan pertunangan dengan putra mahkota? Benar, mohon Yang Mulia mengabulkannya. Kau dan putra mahkota adalah teman masa kecil. Sejak lama, seluruh ibu kota tahu kau sangat mencintainya. Kupikir kau akan menikah dengan putra mahkota. Siapa sangka? Teman masa kecil tak sebanding dengan orang yang baru muncul. Cinta mendalam bertahun-tahun, rupanya hanya bertepuk sebelah tangan. Aku adalah putri bangsawan terhormati ibu kota, teman masa kecil, putra mahkota. Seluruh ibu kota mengira kami akan menikah. Hingga aku bertemu dengan Shen Nankiao. Apakah ini cantik? Cantik. Jinghan, kau lebih jelita daripada siapa itu? Ini adalah adik selirku, Shen Nankiao. Nankiao melihat kakak diberi bunga oleh kakanda putra mahkota, sungguh membuat iri. Nankiao hanyalah seorang putri selir, tidak pernah ada yang memberiku bunga. Bolehkah kakanda putra mahkota juga memberikan setangkai bunga untuk Nankiao? Apa susahnya? Ini. Sejak saat itu, di mata Xiao Rongjing hanya ada Shen Nankiao. Kalau begitu, kami pergi dulu. Kenapa sebelumnya aku tak pernah melihatmu di kediaman Hou? Kalau begitu, sering-seringlah datang ke istana timurku. Kupikir setidaknya kita pernah saling mencintai, namun ternyata... Tak mau tulis lagi, tak mau lagi. Aku hanyalah seorang putri selir. Tidak seperti kakak yang begitu berbakat. Aku tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Tidak akan ada yang menyukaiku. Nankiao, Bika, Negi, Onkiao. Jangan sekali-kali kau merendahkan dirimu sendiri. Di dalam hatiku, kau adalah gadis yang paling lembut dan baik hati. Aku mencintaimu. Jangan. Anda dan kakak sudah bertunangan. Aku tidak bisa. Anda adalah tunangan kakak. Aku tidak bisa. Shen Qinghan yang terus mengejarku. Dia adalah putri sah dari kediaman Hou. Aku adalah putra mahkota Istana Timur. Suatu hari saat aku naik takhta, aku butuh dukungan kekuatan kediaman Hou. Aku tidak bisa menolaknya. Kakak memiliki status yang mulia. Juga merupakan wanita paling berbakat di Shangjing. Apakah Anda benar-benar tidak pernah sekalipun jatuh hati padanya? Aku bersumpah padamu. Aku, Xiao Rongjing, sama sekali tidak pernah tulus mencintai Shen Qinghan. Siapa itu?
Ternyata kau tidak pernah mencintaiku. Hamba telah memantapkan hati, mohon yang mulia kabulkan. Semua orang tahu hubunganmu dengan putra mahkota. Jika pertunangan dibatalkan, khawatir tidak akan ada lagi yang berani menikahimu. Kau membuatku bingung harus menjelaskan apa pada kediaman. Hamba berani menikahinya. Hamba bersedia menikahi Nona Shen. Yinzen, kenapa kau ikut-ikutan membuat kacau? Kau adalah adik kekaisaranku dan pernah menyelamatkan nyawaku. Hanya wanita terbaik di Shangjing yang pantas untukmu. Mengapa kau malah ingin menikahi tunangan putra mahkota? Hamba terhadap Nona Shen jatuh cinta pada pandangan pertama. Sungguh-sungguh ingin menikahinya. Nona Shen, apakah kau masih ingat padaku? Nyahlah, dasar pengemis dari mana ini? Jangan sampai menyinggung orang mulia. Jangan tidak sopan, pengemis kecil. Apakah kau sedang mengalami kesulitan? Ini pemberian ayahku. Untukmu. Jual saja ini untuk mendapatkan uang. Ambillah, pengemis kecil. Semuanya akan membaik. Tabahkan hatimu. Ternyata, kaulah pengemis kecil itu. Kala itu, aku dikhianati oleh wakil jenderalku. Aku merasa sangat putus asa. Nona Shen lah yang membantuku bangkit kembali. Aku berniat setelah meraih jasa militer, aku akan datang meminang Nona Shen. Namun ternyata, Nona Shen sudah memiliki tambatan hati. Aku pun hanya bisa memendam perasaan ini di dalam hati. Ini benar-benar sebuah takdir yang indah. Nona Shen, bersediakah kau menikah dengan adik bungsuku ini? Hamba, Nona Shen, kau tidak perlu terburu-buru menjawab. Aku bisa mencoba memenangkan hatimu terlebih dahulu. Lalu, hamba bersedia. apa katamu? Hamba bersedia menikah dengan Yang Mulia Pangeran Rui. Pangeran Rui berjuang demi negara. Kemasyhurannya sudah dikenal luas. Hamba yakin beliau pasti akan menjadi suami yang baik. Adikku, setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya kau berhasil mendapatkan pujuan hatimu. Nona Shen, aku akan segera menurunkan titah, memberikan restu pernikahan bagi kalian berdua. Nanti, dekret kekaisaran akan dikirimkan oleh Kementerian Upacara. Hamba menerima titah. Terima kasih, Yang Mulia. King Han, Sembah hormat hamba kepada Yang Mulia Permaisuri. sebentar lagi kita akan menjadi keluarga. Tidak perlu terlalu formal. Kau baru saja kembali dari istana Yangtze, habis memohon titah pernikahan dari Kaisar. Kaisar telah setuju untuk memberikan titah pernikahan padaku. Sepertinya kabar bahagia sudah dekat. King Han, tak kusangka kau begitu rendah hingga mengejarnya seperti itu. Karena kau adalah putri sulung dari kediaman Hao, maka kelak segalanya di kediaman ini adalah milikmu. Jadi, lupakan saja soal maharnya. Namun, mahar tidak boleh sampai kurang. Baginda Ratu sungguh baik hati. Putra mahkota adalah calon penguasa masa depan. Nona Shen yang sebenarnya diuntungkan. Baginda Ratu, Anda terlalu khawatir. Saya tidak bermaksud begitu. Shen Qinghan, apa tidak malu terus mengejarku seperti ini? Sudah kubilang tunggu saja beberapa tahun lagi. Kau bersikeras mengandalkan statusmu sebagai putri sah kediaman Markis untuk meresmikan pernikahan ini. Apa kau tidak punya malu? Yang Mulia Putra Mahkota, Anda sudah salah paham. Sudah begini pun kau masih ingin mengelak? Baik, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, kau baru saja keluar dari aula Yangtze. Kenapa kau sekarang jadi begitu berani dan tidak tahu diri? Tanpa persetujuanku, berani-beraninya menetapkan pernikahan ini. Apa hubungannya pertunanganku denganmu? Bukankah Yang Mulia Putra Mahkota terlalu ikut campur? Apa hubungannya denganku? Aku ini calon suamimu. Menurutmu apa ini ada hubungannya denganku atau tidak? Shen Qinghan, sejak kecil kau selalu membuntutiku kemana-mana.
Sekarang kau malah semakin keterlaluan. Sampai berani memaksaku menikahimu. Hah? Kita juga harus belajar darinya, sikapnya yang sangat tidak tahu malu itu. Menikahi putra mahkota bisa menjamin kekayaan seumur hidup. Tepat sekali. Siapa yang tidak tahu? Nona Shen setiap hari membuntuti seperti benalu, terus mengikuti di belakang yang mulia putra mahkota. Dia sengaja menodai reputasinya sendiri, supaya yang mulia putra mahkota tidak punya jalan untuk menghindar. Shen Qinghan, jika bukan karena latar belakang keluargamu yang terpandang, aku tidak akan membiarkan Jinger menikahimu. Setelah kau resmi menikah nanti, kau harus memastikan ayah dan keluargamu. Dukunglah putra mahkota dengan baik. Kalian dengar itu kan? Sekarang reputasimu sudah sangat buruk. Jika bukan karena perlindunganku, kau pasti sudah ditangkap dan dihukum rendam di kerangkang babi. Apa kau sadar? Tidak perlu merepotkan yang mulia putra mahkota. Orang yang dijodohkan denganku bukanlah dirimu. Apa katamu? Nona Shen, kau benar-benar seorang munafik yang tak tahu malu. Meminta dekrit kekaisaran tapi sekarang tidak mengakuinya. Hati-hatilah jika kaisar mendengarnya nanti, beliau akan menghukummu dengan pukulan papan. Benar sekali. Malah tidak mau mengakuinya. Jangan sok suci begitu. Siapa yang tidak tahu kalau Nona Shen setiap hari terus mengejar-ngejar yang mulia putra mahkota. Dibilangi apapun tidak mau dengar. Belum juga masuk ke kediaman istana timurku, tapi kau sudah mulai berlagak dengan temperamen seorang putri mahkota. Selain aku, siapa lagi yang sudi menikahimu? Sepertinya aku benar-benar sudah terjerat olehmu. Mengingat perasaanmu yang begitu dalam padaku. Jika kau ingin menikah, maka menikahlah. Istana timur milikku ini masih sanggup menghidupi orang tak berguna sepertimu. Kakak pertama, kau sudah bersusah payah bersiasat demi menikahi Kakanda putra mahkota, namun dialah yang paling ingin menikahi. Kakanda putra mahkota. Benar juga. Aku lupa memberitahumu. Adikmu, Nan Kiao, sudah menjadi milikku. Nanti, setelah kau menikah dan masuk ke Istana Timur, kau harus melayaniku dengan baik. Dan juga adikmu, Nan Kiao. Kau mengerti? Kakak pertama, memangnya kenapa kalau kau adalah putrisa, kau tidak bisa memikat hati pria, ujung-ujungnya kau tetap harus masuk ke Istana Timur dan melayaniku. Aku tidak akan sudi masuk ke Istana Timur, apalagi melayanimu. Kau masih saja merajuk. Jinger adalah putra mahkota. Dia adalah kaisar masa depan. Wajar jika dia sedikit main mata. Apa kau pikir dia hanya akan memilikimu seorang? Tadi kau bilang tidak mau masuk ke kediaman putra mahkotaku. Kalau begitu, izinkan aku bertanya. Kemana lagi kau bisa pergi? Sekarang, seluruh dunia tahu bahwa kau adalah milikku. Siapa lagi yang berani menikahimu? Kakanda putra mahkota, jangan berkata begitu. Tuan Shangshu kebetulan baru saja menduda tahun ini dan kebetulan sedang merayakan ulang tahun ke-60. Siapa tahu dia bersedia menikahi kakak. Benar juga ya. Di seluruh Shangjing, selain ayahanda kaisar dan paman kekaisaran, akulah yang paling berkuasa. Mana mungkin dia melepaskan menantu idaman sepertiku? Benar kan? Tenang saja. Setelah kau menikah dan masuk ke kediamanku, aku pasti akan memperlakukan kalian berdua bersaudara dengan baik. Dengan bantuan dari keluarga ibu Shen Qinghan, Jinger, posisi putra mahkotamu akan semakin kuat. Kelak setelah kau menjadi kaisar, kau bebas memilih siapa saja untuk mengisi istanamu. Ibunda tidak akan membiarkanmu merasa kekurangan. Kakak sulung, tunggulah saja saat kau menikah nanti, kau akan menjadi budakku. Dekret kaisar tiba. Shen Qinghan, terimalah dekret ini. Atas nama surga, kaisar menitahkan putri sulung kediaman Hou, Shen Qinghan, memiliki budi pekerti yang baik dan lembut. Dengan ini dianugerahkan pernikahan. Putri sulung kediaman Hou, Shen Qinghan, memiliki budi pekerti yang baik dan lembut, secara khusus dianugerahi gelar Putri Anu, berhak atas segala kehormatan seorang putri. Demikian titah ini. Hamba menerima titah Baginda. Nona Shen, bangunlah. Silakan berdiri. Selamat Nona Shen. Yang mulia Pangeran Rui benar-benar sangat menghargai Anda. Beliau secara khusus memohon anugerah dari Kaisar
agar Anda bisa menikah dengan upacara kehormatan seorang Junzu. Pangeran juga berpesan secara khusus, jika ada yang berani menindas Anda boleh membalasnya secara langsung. Jangan khawatir tentang konsekuensinya, karena ada seseorang yang menyokong Anda. Terima kasih, Kasim Kepala. Mohon bantuannya untuk menyampaikan pesan saya kepada Pangeran Rui, karena Yang Mulia Pangeran Rui memperlakukan saya seperti ini, saya berjanji tidak akan mengecewakannya. Hamba mohon pamit. Ternyata, penganugerahan gelar Junjung, aku benar-benar tidak menyangka. Shen Qinghan, demi bisa masuk ke kediaman putra mahkota, kau benar-benar melakukan segala upaya. Tapi kau terlalu egois. Kau hanya meminta untuk dirimu sendiri, tapi tidak meminta untuk adikmu Nan Kiao. Meminta sebuah gelar. Kalian menikah ke kediaman putra mahkota di saat yang sama. Nanti kau bisa menikmati upacara seorang Junju, sedangkan adikmu Nan Kiao hanya bisa menikah dengan tata cara seorang putri selir. Bukankah ini sama saja dengan menampar wajahnya? Kakanda putra mahkota, kakak sengaja ingin mempermalukanku. Dia sudah terbiasa menggunakan statusnya sebagai putri sah untuk menindas orang lain. Nan Kiao, tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan ini. Shen Qinghan, aku perintahkan kau. Segera temui ayahanda kaisar dan mintakan juga sebuah gelar untuk adikmu Nan Kiao. Sama sepertimu. Cukup jadikan dia seorang Junzu juga. Junzu, memangnya dia pantas? Dia juga putri dari kediaman Markis. Kenapa dia tidak pantas? Ibuku adalah Nyonya Gaoming tingkat pertama. Kakek, ayahku adalah guru agung putra mahkota yang dihormati di kuil leluhur. Pamanku adalah jenderal besar yang gagah berani di medan perang. Dia hanyalah anak yang lahir dari rahim pelacur. Mana mungkin dia pantas bersanding denganku? Langcang. Shen Nan Kiao ternyata anak seorang pelacur. Pantas saja dia begitu pandai merayu pria. Lihat betapa terpesonanya Yang Mulia putra mahkota. Keturunan dari rumah bordil. Berani-beraninya ingin menjadi seorang Junzu. Meskipun kaisar setuju, kami tidak akan pernah sudi menyetujuinya. Kakanda putra mahkota. Aku tidak pernah menyinggung perasaan kakak, tapi kakak tega menghinaku seperti ini. Kediaman Markis tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Namun kau malah merusak reputasi kediaman kami di mana-mana. Membuat ayah dituduh atas tuduhan menelantarkan anak selir. Serta menjadikanku seolah-olah kakak yang menindas adik tirinya. Tutup mulutmu. Nan Kiao itu berhati tulus dan baik. Mana mungkin dia melakukan perbuatan sekeji itu? Justru kau. Kau pasti iri karena dia lebih kucintai. Karena itulah kau terus mempersulitnya. Jika kau berani, hadapilah aku. Kakanda putra mahkota. Ini semua salah Nan Kiao. Nan Kiao yang telah membuat kakak marah, aku akan segera meminta maaf padanya. Ini semua salahku. Nan Kiao. Memangnya kenapa kalau ibumu seorang nyonya bergelar, dia tetap saja tidak bisa mempertahankan suaminya? Kau sama saja seperti ibumu. Sama-sama sampah yang tidak diinginkan siapapun. Kau tidak pantas menyebut-nyebut ibuku. Shen Qinghan, kau sudah gila. Bukankah dia bilang aku telah menindas adik tiriku? Kalau begitu, aku akan mewujudkan tuduhan itu. Lagi pula, dia adalah adik tiriku. Adik Shen Qinghan, kakak tertua memiliki wibawa seperti seorang ibu. Sudah sewajarnya aku memberinya pelajaran. Sudah semestinya. Kakanda putra mahkota, ini semua salah Nan Kiao. Nan Kiao sudah membuat kakak marah. Lebih baik Nan Kiao melompat ke danau saja, supaya Nan Kiao tidak lagi membuat kakak marah. Nan Kiao, jangan gegabah. Ini bukan salahmu. Aku ini gadis baik-baik dari keluarga terhormat, tapi malah dihina seperti ini oleh kakak. Untuk apa aku hidup lagi? Aku tidak mau hidup lagi. Nan Kiao, cepat minta maaf padanya. Dia ini adik kandungmu sendiri. Karena adik salirku sangat ingin melompat ke danau, maka aku sebagai kakak kandung yang sah, tentu saja harus membantumu. Kamu tidak apa-apa. Kakanda putra mahkota. Aku sangat takut kakak. Dia benar-benar ingin membunuhku. Adikku,
Bukankah tadi kamu bilang ingin melompat? Aku hanya membantumu mewujudkannya. Kenapa sekarang malah menyalahkanku? Jangan-jangan tadi itu hanya pura-pura? Kamu sebenarnya tidak ingin melompat sama sekali. Aku Shen Jinghan, dasar wanita kejam. Aku akan meminta ayahanda Kaisar untuk membatalkan pertunangan kita. Katakan, pertunangan siapa yang ingin kau batalkan? Hormat kami kepada Yang Mulia Raja Rui. pria tertampan di ibu kota memang pantas menyandang gelarnya. Yang Mulia Raja Rui benar-benar tampan tiada tanding. Yang Mulia Raja Rui memang pantas disebut sebagai pria paling mempesona di ibu kota. Bahkan putri dari negeri asing pun jatuh cinta pada pandangan pertama saat perjamuan istana. Kabarnya, dia rela menjadi selir sekalipun asalkan bisa menikah dengannya. Tadinya aku pikir putra mahkota sudah cukup tampan. Tapi saat berdiri di samping Raja Rui, auranya benar-benar meredup dan kalah telak. Entah siapa yang begitu beruntung bisa menikah dengan Yang Mulia Pangeran Rui. Paman Kaisar. Kudengar, Anda ingin membatalkan pertunangan Nona Shen? Benar, Paman Kaisar. Aku pasti akan meminta ayahanda Kaisar membatalkan pertunangan dengannya. Langkang, dia tidak layak. Apa menurutmu putri selir ini lebih layak? Paman Kaisar, Nan Kiao bukan putri Sel. Rongjeng, Kakanda Kaisar, tidak hanya memiliki satu putra. Pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Posisi putra mahkota ini, apakah posisimu masih cukup aman? Paman Kaisar benar. Saya menerima pelajarannya. Nona Shen, untuk jamuan keluarga besok, apakah Anda bersedia hadir sebagai tunanganku bersama pangeran ini? Tentu saja. Aku memang tunangan pangeran. Sudah semestinya begitu. Baguslah. Kalau begitu, pangeran akan mengantarmu keluar istana. Shen Qinghan bahkan melibatkan Paman Kaisar. Sepertinya sekarang aku terpaksa harus menikahinya. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Kakanda putra mahkota tidak perlu bicara lagi. Bisa menikah denganmu saja, aku sudah sangat puas. Andai saja dia bisa setengah pengertian sepertimu. Shen Qinghan, kau telah mempermalukanku hari ini. Aku pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja. Nona, lihat ini. Yang Mulia Pangeran Rui sangat baik kepada Nona. Bukan hanya memintakan gelar putri untuk Nona, tapi juga mengirimi begitu banyak emas, perak, dan perhiasan. Ternyata begini rasanya dipedulikan sepenuhnya. Rasanya sungguh menghangatkan hati. Oh ya, di mana mahkota Phoenix peninggalan ibuku? Mahkota Phoenix itu direbut oleh Nona muda kedua. Nona muda kedua bilang, Nona sudah punya banyak perhiasan mewah lainnya. Kau pasti tidak akan keberatan dengan mahkota Phoenix kecil ini. Apa? Ini adalah peninggalan terakhir dari ibuku. Saat itu Yang Mulia Putra Mahkota juga ada di sana. Para pelayan tidak berani membantah. Nona. Shen Nanqiao, kembalikan itu padaku. Tanganku terpeleset. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh barang ibuku? Siapa yang mengizinkanmu menyentuh peninggalan ibuku? Aku yang mengizinkannya. Aku sudah setuju untuk menikahimu. Apalagi yang kau mau. Itu milikku. Kau tidak berhak memutuskannya. Kau akan segera menikah denganku. Bukankah barang-barangmu adalah milikku juga? Lagi pula, kemarin kau mengacau di perjamuan keluargaku. Aku belum membuat perhitungan denganmu. Beraninya kau memukul Nan Kiao. Wataku mira kau basi takamari mula. Nona, Anda tidak apa-apa. Ini mahkota Phoenixku. Nona, jangan dipungut lagi. Tangan Anda terluka. Nona, meskipun ini barang peninggalan Nyonya, tapi Anda jangan menyiksa diri sendiri seperti ini. Nona,
Ini ibuku, peninggalan terakhir yang dia berikan padaku. Ini, aku dan Nancau benar-benar tidak tahu kalau ini peninggalan dari ibumu. Begini saja, aku akan menyiapkan yang lebih bagus untukmu. Kupastikan hari pernikahanmu akan sangat megah. Sini, biarkan aku melihat tanganmu. Lepaskan. Xiao Rongjing, jangan pura-pura peduli lagi. Aku tidak butuh. Aku juga tidak peduli. Sekarang, melihatmu saja membuatku merasa jijik. Cukup! Sikapmu sudah keterlaluan. Siapa di seluruh ibu kota yang tidak tahu? Kaulah yang memohon-mohon ingin menikahiku. Termasuk mahkota Phoenix yang kau pegang itu adalah buatan keluarga kerajaan. Jika bukan demi aku, lantas demi siapa lagi? Sudahlah, anggap saja aku yang salah. Berhentilah membuat keributannya, biar kulihat. Xiao Rongjing, perhatikan baik-baik. Seumur hidupku, meski harus mati sekalipun, aku tidak akan pernah sudi menikahimu. Qinghan, aku benar-benar tidak tahu. Kalau ini adalah peninggalan ibumu, akan kusuruh pengrajin memperbaikinya. Bagaimana? Jangan bicara sembarangan sebelum hari pernikahan, itu pertanda buruk. Kakanda Putra Mahkota, ini semua salah Nan Kiao. Mahkota Phoenix ini, biar aku yang ganti. Aku berjanji akan membuatkan yang persis sama untuk kakak. Asalkan kakak tidak marah lagi, and Kiao bersedia melakukan apa saja. Jangan berani sentuh barang peninggalan ibuku. Kau sudah gila. Nan Kiao berniat baik ingin membantumu. Kenapa kau malah mendorongnya? Kakanda Putra Mahkota, ini karena status Nan Kiao yang rendah, aku tidak pantas menyentuh barang milik kakak. Apa salahmu? Dia sendiri yang mengamuk dan membanting barang. Kalau begitu, saat hari pernikahan nanti, menikahlah tanpa hiasan kepala apapun. Lihat saja nanti, siapa yang akan menanggung malu. Ibu pasti akan sembuh. Ibu bilang ingin melihatku menikah, kan? Kakanda Putra Mahkota, dia akan segera menikahiku. Qinghan. Ibu, sepertinya ibu tidak bisa menunggu sampai hari itu tiba. Mahkota Phoenix ini adalah yang ibu pakai saat menikah dulu. Sekarang, ibu memberikannya padamu. Biarkan ini menemanimu saat menikah sebagai pengganti ibu. Jangan, Ibu. Aku ingin ibu melihatku menikah dengan mata kepala sendiri. Ibu, hati ayahmu selalu tertuju pada wanita penghibur itu. Dia tidak pernah sekalipun memandangku dengan tulus. Jangan sampai jangan pernah mengulangi nasib yang sama dengan ibu. Menikahlah dengan pria yang baik. Ibu. Ibu, putrimu ini tidak berguna. Bahkan peninggalan terakhir yang ibu tinggalkan tidak sanggup kujaga. Awalnya, aku berniat memberikan gaun pengantin dan tandu tingkat putri mahkota. Semuanya untuk Nan Kiao. Karena sekarang kau sudah tidak punya mahkota Phoenix, aku akan memberimu selembar kain penutup kepala. Nona, ini adalah mahkota Phoenix baru yang sengaja dikirimkan oleh Wang Ye. Ini digunakan oleh mendiang ibunda beliau saat hari pernikahannya. Cepatlah dicoba. Mahkota Phoenix ini kenapa terasa sangat familiar? Bukankah ini mahkota Phoenix yang digunakan Ibu Suri saat menikah? Bukankah ini akan melanggar aturan? Nona tenang saja. Wang Ye sudah memohon izin pada Baginda Kaisar. Beliau bilang, Anda layak mendapatkan yang terbaik di dunia ini. Ibu, menantu ibu memperlakukanku dengan sangat baik. Ibu bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Ini adalah mahkota Phoenix yang diberikan paman kaisar untuk calon bibi kaisar. Mana mungkin itu diberikan kepadamu? Benar juga, aku adalah keponakan kandung paman kaisar. Dia memberikannya kepada calon putri mahkotaku sebagai hadiah pernikahan. Itu sangatlah masuk akal. Kakak Putra Mahkota, Nancau benar-benar iri pada kakak. Memiliki mahkota Phoenix yang seindah itu, nasib Nan Kiao tidaklah sebaik itu. Aku sekarang
Seluruh raga dan jiwaku sudah menjadi milik. Kau masih belum puas juga? Kakak masih ada di sini. Kau harus mulai terbiasa dengan ini. Cepat atau lambat. Jangan iri pada adikmu. Setelah kau masuk ke kediamanku, aku pasti tidak akan menelantarkanmu. Jika kalian berdua ingin bermesraan, jangan lakukan di kediaman Markis ini. Jangan sampai merusak reputasi kediaman Markis. Lihat itu, tadi dia membuat keributan seolah mau mati. Sekarang, dia malah merasa cemburu padaku. Tapi tenang saja, Nan Kiao. Begitu engkau menikah denganku, aku berjanji tidak akan pernah mengecewakanmu. Kakanda Putra Mahkota, besok adalah jamuan makan keluarga yang diadakan Kaisar. Sayangnya, status Nan Kiao sangat rendah. Tidak pantas bersanding di sisi Kakanda Putra Mahkota. Hal ini membuat hati Nan Kiao merasa sangat sedih. Bicara apa kau ini? Kau sekarang sudah menjadi milikku. Besok aku pasti akan membawamu ke jamuan makan keluarga itu. Bagaimana menurutmu? Baik, duduklah. Yinzen benar-benar sangat memperhatikanmu. Kemarin dia bahkan mengirim orang untuk memesan hidangan-hidangan yang kau sukai. Hamba tidak sepilih-pilih itu soal makanan. Dia sudah terlalu repot. Hidangan tambahan yang aku minta disiapkan koki istana, itu disiapkan untuk Nan Kiao, bukan untukmu. Hormat hamba pada ayahanda Kaisar. Hormat hamba pada ibunda ratu. Apa yang baru saja kau bicarakan tadi? Jangan mengada-ada. Yang mulia, Pangeran Rui tiba. Keponakanku tersayang, kau benar-benar semakin tidak tahu diri. Putra mahkota selama 2 tahun terakhir ini memang kurang mendapatkan didikan. Jika kau berniat, berikan dia pelajaran demi kakak Kaisar. Dia memang harus dididik dengan benar. Ini adalah perjamuan keluarga kerajaan kami. Beraninya membawa orang yang tidak jelas asal-usulnya ke sini. Nan Kiao adalah wanitaku, bukan orang luar yang tidak jelas. Jing Er, sikapmu sungguh melanggar tata krama. Hari ini adalah perjamuan keluarga kerajaan. Anak selir ini sama sekali tidak pantas untuk hadir. Pengawal, seret dia keluar. Lancang, mundur. Baik. Kakak, aku tahu kau tidak menyukaiku, tapi kau tidak seharusnya menyudutkanku seperti ini. Aku bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun. Shen Qinghan, jangan merasa hebat hanya karena ayahanda Kaisar menjodohkanmu denganku. Lalu kau bisa menindas Nan Kiao di sini. Wrong Jing, beraninya bicara seperti itu. Hormatilah Nona Shen. Paman Kaisar, tadi sudah aku katakan, Nan Kiao adalah wanitaku. Ampakan, bukan orang luar. Dia juga adik dari Shen Qinghan. Lagi pula, ini adalah urusan pribadi keponakanmu. Tidakkah Paman Kaisar terlalu jauh mencampuri urusan? Lancang, beraninya bicara begitu pada paman kaisarmu? Ini juga salahku. Wajahnya terlihat begitu menggoda dan sentil. Kira hamba dia adalah wanita dari rumah bordil. Putra mahkota, sikapmu benar-benar semakin memalukan. Beraninya kau membawa sembarang orang ke dalam istana. Mohon kebijaksanaan yang mulia. Ibu hamba memang berasal dari rumah bordil. Tapi hamba tumbuh besar di kediaman Markis sejak kecil. Hamba sudah lama memutuskan hubungan dengan ibu hamba. Hamba tidak ada bedanya dengan kakak sahamba. Sudahlah, jangan karena seorang anak selir rendahan kita jadi kehilangan martabat. Silakan duduk. Kakanda Putra Mahkota, di mana aku harus duduk? Qinghan, kau meminta ayahanda memberikan tempat duduk untuk Nan Kiao. Bagus sekali. Tadinya aku masih berpikir untuk menjaga martabatmu dan menjaga jarak dengan Nan Kiao. Namun jika sudah begini, jangan cemburu nanti. Nan Kiao, kemarilah. Biar aku menyuapimu.
Kakak putra mahkota. Aku sudah tidak kuat makan lagi. Rong Jing, sungguh tidak sopan. Apakah etiket makan yang kuajarkan sebelumnya? Sudah, kau lupakan semua. Ching Han, kau juga makanlah. Paman Kaisar baru saja menceramahiku, tapi paman sendiri juga tidak menjaga martabat. Shen Qinghan adalah tunanganku. Kenapa paman Kaisar mengambilkan lauk untuknya? Apa maksudnya ini? Kulihat pikiranmu itu. Perlu benar-benar disadarkan. King Han adalah calon bibi kaisarmu. Mohon turunkan amarah Anda, Yang Mulia, kakak putra mahkota. Hanya karena sudah terlalu lama tidak bertemu Paman Kaisar. Dia terlalu memikirkan Paman Kaisar, sehingga tidak mendahulukan Kaisar dan Permaisuri, malah mengambilkan lauk untuk kakak. Dia hanya terpancing emosi sesaat, makanya. Mohon, Yang Mulia sudi memaafkannya. Di sini bukan tempatmu untuk bicara. Aku dan Permaisuri sudah punya pelayan khusus untuk menyajikan makanan. Itu adalah aturannya. Ayahanda Kaisar. Nan Kiao juga calon menantumu. Bagaimana bisa ayahanda bersikap pilih kasih begini? Hanya bersikap baik pada Shen Qinghan saja. Ini adalah perjamuan keluarga. Rong Jing, hari ini mari kita perjelas semuanya. Paman tahu, kau dan Qing Han tumbuh bersama sejak kecil. Kedekatan kalian memang luar biasa. Tapi untuk pernikahan kali ini, Keponakanmu ini mengerti. Segala tata krama yang seharusnya pasti tidak akan kurang. Nan Kiao adalah adik perempuan Qing Han. Bagaimana kalau tanggal pernikahannya disamakan saja? Biar jadi kebahagiaan ganda. Bagaimana? ingin menikah di hari yang sama dengan Qing Han. Bocah ini, apa dia berniat untuk merusak pernikahan ini? Paman Kaisar, aku juga sudah membicarakan hal ini dengan Qing Han. Mereka berdua tumbuh bersama sejak kecil. Hubungan mereka sangat erat. Jika menikah di hari yang sama, mereka bisa saling menjaga. Benar kan, Qing Han? Yang Mulia Putra Mahkota menikahi seorang Liang Di. Kenapa harus bertanya pada Qing Han? Raja ini merasa itu tidak pantas. Jika diadakan di hari yang sama dengan pernikahanku, nanti saat seluruh rakyat kota datang ke kediamanku untuk memberi selamat, aku khawatir rakyat tidak akan tahu kalau kediaman putra mahkota kedatangan seorang Liang Di baru. Apa kesanmu? Putra mahkota, apa yang sebenarnya terjadi padamu atas pernikahan paman kaisarmu ini? Kau merasa sangat tidak senang. Ananda tidak bermaksud begitu. Ananda hanya merasa terlalu bersemangat. Pernikahan Paman Kaisar adalah peristiwa besar di kerajaan kita. Ananda merasa sangat bahagia. Tentu harus memilihkan hari yang paling baik untuk Paman Kaisar. Biro Astronomi telah memberikan Ananda banyak pilihan hari keberuntungan. Nanti, Paman Kaisar, silakan datang ke Istana Timurku untuk memilih salah satunya. Ambil hari keberuntunganmu dan Liang Di itu, dan berikan pada paman kaisarmu. Paman kaisarmu akan menikahi seorang permaisuri. Tapi bukankah Ananda juga akan menyambut seorang putri mahkota? Menjadikannya seorang Liang Di sudah merupakan suatu kehormatan baginya. Ayahanda peringatkan kau, jangan melunjak. Hari ini kita membicarakan kabar bahagia kalian. King Han, katakan saja pada baginda apapun yang ada di pikiran. Baik, Yang Mulia. Bagaimana ayahanda bisa begitu pilih kasih? Orang yang tidak tahu. Pasti mengira Paman Kaisar yang akan menikahi Shen Qinghan. Apa yang kau gumamkan di sana? Melihatmu saja sudah membuatku muak. Sudahlah, mundurlah. Baik, putra Anda. Mohon pamit. Inna asnamina. Yang mulia, mas kawin untuk pernikahan agung ini haruslah 10 mil rias merah. Jangan sampai membuat Qing Han merasa direndahkan. Sedangkan untuk hal lainnya, biarlah Qing Han yang memutuskan. Aku akan mendukung semuanya. Putrimu memberi Anak durhaka, Ayah, kenapa ayah memukulku? kau masih berani bertanya. Selama ayah tidak ada, apa saja yang kau lakukan pada adikmu? Mempermalukannya di perjamuan istana, bahkan memaksanya melompat ke sungai. Inikah perilaku yang pantas dari seorang kakak perempuan? Di perjamuan istana, Shen Nanchao yang memfitnahku lebih dulu. Lagi pula, dia sendiri yang melompat ke sungai. Ini salah Nan Kiao. Nan Kiao tidak sengaja jatuh ke sungai,
tidak ada hubungannya dengan kakak. Seharusnya Nan Kiao tidak ikut ke perjamuan istana agar tidak membuat kakak marah. Lihat ini, Xiao Qiao. Dia masih membelamu sekarang. Cepat minta maaf pada adikmu. Ayah, hanya berdasarkan kata-kata Shen Nan Chao saja, ayah langsung menganggapku bersalah. Tentu saja, Xiao Qiao sudah lemah dan tak berdaya sejak kecil. Setelah dewasa pun dia sangat baik dan penurut. Mana mungkin dia berbohong? Ternyata, ayah tidak pernah mempercayai putrinya sendiri ini. Aku tidak akan minta maaf. Shen Qinghan, aku ini ayahmu. Apa aku sudah tidak bisa mengantarmu lagi? Hari ini biar kutunjukkan padamu. Siapa kepala keluarga di rumah ini sebenarnya? Jangan pukul kakak, jangan marah ayah. Kakak memang selalu keras kepala. Sudah biasa, dia tidak menurut pada ayah. Xiao Qiao, lepaskan. Ayah pasti akan menuntut keadilan untukmu hari ini. Mas kawin tiba. Tuan Markis temperamennya besar sekali. Jika menjelang pernikahan, calon pengantinnya terluka, Tuan Markis, Anda bahkan tidak bertanya dengan siapa putri Anda akan menikah. Hanya kertakan saja. Qinghan adalah calon putri mahkota. Mana mungkin aku tega memukulnya sungguhan. Kasim, jumlah mas kawin ini sepertinya salah. Mas kawin putri mahkota seharusnya 16 peti. Sedangkan ini hanya ada 4 peti. Ini adalah mas kawin untuk nona kedua Shen, mas kawin untuk seorang Liangdi. Mana bisa menandingi standar putri mahkota? Bukankah yang bertunangan dengan pangeran adalah Qinghan? Kalau itu, Anda harus tanya pada Nona Shen sendiri. Tuan Markis benar-benar memiliki putri yang hebat. Berkat yang mulia Raja Rui sebagai menantu, mulai sekarang, Tuan Markis di ibu kota bisa berjalan dengan kepala tegak, bukan? Hamba mohon pamit. Hati-hati di jalan, Kasim. Qinghan, kaulah yang membatalkan pertunangan dengan pangeran? Benar, aku sudah memutuskan untuk menikah dengan... Lancang, pertunangan itu demi kepentingan keluarga. Mana bisa kau putuskan sendiri? Begitu saja. Ayah bahkan tidak bertanya dengan siapa putri ayah akan menikah. Apa kebahagiaan putri ayah ini sama sekali tidak penting? Reputasimu di Shangjing sudah hancur. Bangsawan atau pejabat mana yang sudi menikahimu? Paling-paling dia hanya rakyat jelata. Karena Shen Qinghan sudah membatalkan pertunangannya dengan putra mahkota, maka yang mulia putra mahkota. Bukankah kini hanya memiliki aku seorang? Kakak sahku memang selalu keras kepala, wajar saja jika dia tak memikirkan karier politik ayah. Setelah aku menikah dengan putra mahkota nanti, aku pasti akan membantu ayah dengan membujuknya baik-baik. Xiao Qiao, memang kaulah putri ayah yang berbakti. Sayangnya, Xiao Qiao hanyalah seorang putri selir. Statusmu rendah, hanya bisa menjadi seorang Liangdi. Seandainya Nan Kiao adalah putri sah, maka ayah bisa menjadi mertua kaisar. Karena kau sendiri tidak bisa diandalkan, maka biarlah gelar putri sah ini diberikan kepada Xiao Qiao saja. Ayah sepertinya sudah mulai linglung. Ibu sudah meninggal karena sakit. Bagaimana mungkin gelar putri sah bisa diganti? Sangat mudah. Bakar saja papan arwah istri utama, lalu ganti dengan milik ibuku. Bukankah dengan begitu aku jadi putri sah yang resmi? Jangan harap siapapun tidak boleh menyentuh papan arwah ibuku. Ini bukan keputusanmu. Ayah, Jalan. Ayah dan ibu sudah menikah lebih dari 30 tahun. Meski tak berjasa besar, dia telah mengabdi dengan setia. Jangan pindahkan papan arwahnya. Sudah lama aku merasa muak melihat ibumu. Hanya mengandalkan latar belakang keluarganya. Dia tak pernah mengizinkanku mengambil selir. Posisi sebagai istri utama ini seharusnya sudah dia lepaskan sejak lama. Ayah, aku sudah membawakan anglonya. Ayah, putrimu ini benar-benar tahu kesalahannya. Aku mohon, pada ayah, aku mohon, jangan sentuh papan arwah ibu. Dengan sifat kakak seperti itu, kalau tidak diberi sedikit pelajaran, dia tidak akan mau mengakui kesalahannya. Shen Qinghan. Sepertinya selama ini, aku terlalu memanjakan. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kau tidak akan pernah kapok. Posisi putri utama ini harus diberikan kepada Xiao Qiao. Berhenti.
Hentikan. Salam, Yang Mulia, Putra Mahkota. Ayah mertua, apa yang Anda lakukan? Kakak Putra Mahkota, ayah menyuruh kakak untuk menyerahkan posisi putri utama kepadaku, tapi kakak menolak. Qing Han, kau sudah berstatus sebagai seorang putri. Apa gunanya kau masih mempertahankan posisi putri utama ini? Berikan saja pada Nan Kiao. Ibuku adalah istri sah di kediaman markis ini. Aku tidak akan menyerahkannya. Kau sudah menjadi putri utama selama bertahun-tahun. Apa salahnya jika kau berikan gelar itu pada adikmu? Xiao Rongjing, kita sudah saling mengenal selama 10 tahun. Demi kenangan masa kecil kita, jangan biarkan mereka menyentuh papan arwah ibuku. Nan Kiao, I-F-E-N-T-L. Kau akan segera masuk ke istana timurku dan menjadi selir Liang Diku. Apa gunanya engkau menginginkan posisi putri utama itu? Lupakan saja ya. Tapi kakak Putra Mahkota, jika papan arwah ibuku tidak masuk ke aula leluhur, aku akan selamanya menjadi putri selir yang rendah. Aku tidak mau lagi ditindas oleh orang lain. Cukup kali ini saja, kelak aku akan menuruti semua perkataan kakak. Qing Han, Ifu, Aizi, Jina, berikan papan arwah itu padaku. Berikan padaku, asalkan kau menyerahkan posisi putri utama kepada Nan Kiao. Aku berjanji akan menuruti segala kemauanmu kelak. Berikan. Tidak mau. Aku tidak mau. Jadilah penurut. Jangan. Apa yang kau lakukan? Ibunda. 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 Sisiran pertama, dari pangkal hingga ke ujung. Kekayaan melimpah, tak perlu cemas. Sisiran kedua, dari pangkal hingga ke ujung. Bebas penyakit dan tanpa duka. Ku berharap putriku ini kelak hidup bahagia tanpa beban. Selama ada ibu yang melindungi, siapa yang berani menindasmu, putri Anda ini pasti akan selalu bahagia. Dasar anak bodoh, kau ini, cepat atau lambat, suatu hari kau akan menikah. Bagaimanapun juga, suatu saat nanti kau akan pergi meninggalkan ibu. Aku tidak mau. Aku ingin terus berada di sisi ibunda selamanya. Baiklah, ibu akan selalu menemanimu. Bagaimana? Ibunda, ibunda membohongiku. Ibu bilang akan menemaniku seumur hidup. Ibu membohongiku. Kakak, kita ini bersaudara. Ibuku adalah ibumu juga. Semuanya sama saja. Qing Han, aku janji ini adalah yang terakhir kalinya. Setelah menikah, aku akan memperlakukanmu jauh lebih baik. Mulai sekarang, Xiao Rongjing, kita tidak punya masa depan lagi. Apa maksud ungkapanmu itu? Aku sudah memutuskan untuk menikah. Tidak boleh. Kakak Putra Mahkota masih punya perasaan pada Shen Qinghan. Jangan sampai kakak Putra Mahkota tahu kalau Shen Qinghan akan menikah dengan orang lain. Kakak Putra Mahkota, kakak saat ini masih sangat marah. Kembalilah ke istana dulu. Biar aku yang membujuknya. Tapi dia... Kakak Putra Mahkota, ada aku yang menjaga kakak. Apa kakak masih belum percaya padaku? Nan Kiao, Qing Han sudah merelakan posisi putri utama kepadamu. Bujuklah dia baik-baik. Kembalikan padaku, kembalikan padaku. Kakak, kau sekarang terlihat seperti anjing. Shen Nanchao, kenapa kau tega melakukan ini padaku? Aku tidak pernah sekalipun memperlakukanmu dengan buruk. Kenapa kau harus jadi putri utama? Sedangkan aku hanya putri selir. Aku akan merebut kembali semua yang seharusnya menjadi milikku. Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Yang Mulia, Raja Rui, kenapa Anda ada di sini? Tuan Markis, berani sekali Anda jika raja ini tidak datang tepat waktu. Permaisuriku ini mungkin akan kalian rundung sampai mati. Qing Han.
Tuan Marquis, inikah karamu memperlakukan orang yang paling kucintai? Pangeran, mengapa Anda datang kemari? Pengantin tidak boleh bertemu sebelum hari pernikahan. Mungkinkah orang yang akan dinikahi King Han adalah yang mulia? Aku tidak bisa berdiam diri melihatmu ditindas seperti ini. Tuan Marquis, nyalimu benar-benar besar. Kau lebih memanjakan selir dan menindas istri sah. Bahkan ingin mengangkat putri dari seorang wanita penghibur ke posisi tinggi. Maksudmu, kau ingin membiarkan permaisuriku hidup layaknya seorang putri selir. Hamba juga telah termakan hasutan orang lain. Meski diberi 10 kali lipat keberanian pun, hamba tidak akan berani menyentuh orang Anda. Ayah, kenapa harus takut padanya? Aku ini milik putra mahkota. Aku adalah calon permaisuri. Oh, benarkah? Sepertinya Tuan Marquis sama sekali tidak menganggap serius pangeran santai sepertiku ini. Diam. Yang mulia Raja Rui pernah menyelamatkan nyawa Kaisar. Beliau juga adik kandung Kaisar. Jika beliau tidak puas, posisi putra mahkota pun bisa diganti. Apa artinya putra mahkota di hadapannya? Tuan Marquis, jangan kira masalah ini selesai hanya dengan satu tamparan. Pengawal, Seret Shen Nanjiao keluar. Jadikan dia pelakor militer. Pelakor militer? Yang mulia, meskipun Chow Chow bersalah, tapi hukumannya tak seharusnya seberat ini. Kakak. Aku salah. Tolong ampuni aku. Aku tidak mau menjadi pelacur militer. Kakak. Meskipun Shen Nankiao bersalah, tapi aku tidak ingin menggunakan cara seperti ini untuk menyiksanya. Biarkan saja dia. Ching Han, ayo kita pergi. Ching Han, apakah kau merasa kalau aku terlalu kejam? Sebenarnya, aku hanya ingin menakut-nakutinya saja, agar dia tidak berani lagi mencelakaimu di masa depan. Aku tidak benar-benar akan mengirimnya menjadi pelacur militer. Tidak, hanya saja setelah ibu meninggal, tidak ada lagi orang yang seperti yang mulia mendukungku tanpa syarat dan melindungiku. Aku sangat terharu. Tutup matamu. Sangat indah. Ini. Aku pernah mendengar orang berkata, setelah seseorang meninggal, mereka akan menjadi bintang. Aku menanam pohon persik di seluruh kediaman ini, berharap agar mereka bisa menemanimu menggantikan mendiang ibumu. Terima kasih. Ini adalah perhiasan termahal di Pavilion Zenbin. Sangat kocok sebagai hadiah untuk calon bibi kerajaan Paman Kaisar. Jinger, dia tidak mungkin datang untuk mengacaukan pernikahan, kan? Rongjing mendoakan paman dan bibi. Kerajaan menua bersama dan segera dikaruniai putra. Ini adalah hadiah dari keponakan untuk bibi kerajaan, sekadar tanda mata. Mohon Paman Kaisar sudi menerimanya. Jinger, kau sangat perhatian. Dan juga, Paman, terima kasih karena telah merelakannya untukku. Mengapa Paman bersikap begitu sungkan? Ini hanyalah sebuah tusuk konde. Ching Han. Tidak mungkin. Mana mungkin Ching Han menikah dengan Paman? Ching Han pasti masih berada di kediaman Ho.
Aku harus pergi ke kediaman Hou untuk mencarinya. Qing Han. Qing Han. Qing Han, kau pasti tidak sedang marah padaku lagi hingga tidak mau menemuiku, kan? Qing Han, sebenarnya kedatanganku hari ini adalah untuk meminta maaf padamu. Selama bertahun-tahun ini, di dalam hatiku, hanya ada kau seorang. Hubunganku dengan Shenan Kiao itu hanya untuk membuatmu cemburu. Aku hanya ingin membuktikan seberapa besar cintamu padaku. Aku tahu, tindakanku ini sangat kekanak-kanakan dan telah menyakitimu. Tapi tenang saja, setelah kita menikah nanti, aku pasti akan menebus semuanya atas semua kesalahanku padamu. Ya, aku bersumpah tidak akan pernah lagi. Mengapa kau yang di sini? Kenapa kau? Sedang apa kau di sini? Di mana Shen Qinghan? Kakak pertama sudah pindah. Mulai sekarang ini adalah kamarku. Apa maksudmu sudah pindah? Apa kau yang mengusirnya dan merebut kamarnya? Dengarkan baik-baik. Trik-trik kecil yang kau lakukan di belakangnya. Bisa aku pura-pura tidak tahu. Tapi aku akan segera menikahinya. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya lagi. Lalu selama bertahun-tahun ini, aku ini apa? Xiao Rongjing, aku hanyalah alat bagimu untuk membuktikan cinta kakak pertama padamu, kan? Benar kan? Kau berani bilang kalau kau tidak pernah mencintaiku? Benar. Aku tidak pernah mencintaimu sedikit pun. Bagiku, kau hanyalah sandiwara belaka. Sudah paham sekarang? Tentu saja. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk setelah kita menikah. Tapi, aku mohon padamu, jangan pernah mengganggu aku dan Qing Han lagi. Sekarang katakan padaku, why the dew died tender, di mana sebenarnya Qing Han? Menikah? Kau masih berharap bisa menikah dengan kakak? Bermimpilah kau. Bermimpilah. Apa maksud perkataanmu itu? Xiao Rongjing, kau benar-benar menjijikkan. Kau berpura-pura tulus padahal hanya memanfaatkanku. Kau membohongiku, memanfaatkanku untuk menyakiti kakak. Kau akan menerima balasannya. Biar ku beritahu kau, kakak, seumur hidup ini tak akan pernah bersamamu lagi. Dia sudah menikah dengan orang lain? Dia menikah dengan siapa? Menikah dengan siapa? Menikah dengan siapa? Dia akan menikah dengan siapa? Dia sudah bersama paman kekaisaranmu. Hari ini adalah hari pernikahan agung mereka. Mungkin jika kau pergi ke sana sekarang, kau masih sempat meminum arak pernikahan mereka. Ternyata benar-benar dia. Ternyata memang dia yang menikah dengan paman kekaisaran. Bagaimana bisa jadi begini? Tidak boleh. Dia tidak boleh menikah dengannya. Dia hanya boleh menikah denganku. Dia hanya boleh menikah denganku. Kakak putra mahkota, Shen Qinghan tidak mencintaimu, tapi kau masih memilikiku. Bersamalah denganku, ya? Zhang, jika bukan karena Qing Han, mana mungkin aku sudi melirikmu. Wanita rendahan sepertimu, berani sekali bermimpi menjadi selir putra mahkotaku. Apa kau pantas? Semua kemalanganku hari ini adalah berkat dirimu. Dasar kau wanita jalang, wanita sialan. Qing Han, Qing Han. Sembah sujud pertama pada langit dan bumi. Sembah sujud kedua pada orang tua. Baguslah. Akhirnya, Yinzen membina rumah tangga. Ini sudah sepantasnya. Mendiang kaisar yang sudah tiada. Yang mulia, di hari yang penuh sukacita ini, seharusnya kita berbahagia. Semua ini salahku. Ini salahku. Saking senangnya aku. Sembah sujud suami istri. Tidak boleh bersujud. Shen Qinghan, bagaimana bisa kau menikah dengan orang lain? Putra mahkota sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Pertunangan kita berdua sudah lama dibatalkan. Dengan siapa aku ingin menikah?
Itu adalah hak pribadiku. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Apa pertunangan ini? Kau putuskan sendiri. Apa kau sudah mendapatkan persetujuanku? Qinghan, aku akan menjelaskan semuanya padamu. Tapi sekarang, ikutlah denganku. Aku tidak mengizinkanmu menikah dengan orang lain. Ayo pergi. Keponakanku tersayang. Apa kau datang untuk merebut pengantin? Xiao Yinzhen, sia-sia aku menganggapmu sebagai paman kaisar. Kau malah merebut wanitaku. Apa kau masih punya hati nurani? Itu karena kau sendiri yang tidak menghargainya. Malah bersikeras menikahi putri selir itu. Jika kau tidak memberiku kesempatan, mungkinkah aku bisa menikahi Qinghan? Xiao Rongjing, lupakanlah semua masa lalu itu. Mulai sekarang, aku adalah bibi. Kehormatanmu. Aku mengerti. Aku mengerti sekarang. Kau pasti masih merasa kesal atas apa yang kulakukan dulu dan sedang merajuk padaku. Makanya, kau sengaja meminta paman kaisar untuk membuatku marah. Benar kan, Qinghan? Qinghan, aku bisa menikahimu sekarang juga. Pergilah. Mohonlah pada ayahanda kaisar. Mohonlah agar beliau membiarkanmu menikah denganku. Sana, pergilah. Cepatlah pergi. Pergi! Lancang, Lepaskan. kau kurang ajar. Ini adalah pernikahan paman kaisarmu, bukan tempat bagimu untuk berbuat onar. Lagi pula, Nona Shen sendiri yang menemui Baginda untuk membatalkan pertunangan ini. Dia sudah lama memutus perasaan padamu. Jadi, lupakanlah niatmu itu. Ayahanda bohong. Dia pasti mencintaiku. Sejak kecil, dia selalu mengikuti dan mengekor di belakang. Bahkan mahkota Phoenix pun sudah disiapkan. Seluruh ibu kota tahu bahwa aku dan dia adalah pasangan yang serasi. Ayahanda, betapa teganya hati Anda. Anda benar-benar menikahinya dengan orang lain. Xiao Rongjing, aku akui dulu aku memang menyukaimu. Tapi itu semua sudah berlalu. Sekarang, aku tidak menyukaimu lagi. Mari kita berpisah secara baik-baik. Aku tidak percaya. Kau pasti sedang membohongiku. Qinghan. Qinghan, aku tahu aku salah. Aku minta maaf atas segala perbuatanku padamu. Asal kau bersedia memaafkanku, aku akan melakukan apapun. Aku bahkan rela melepas posisi putra mahkota ini. Lancang, lutut seorang pria itu sangat berharga. Kau berani-beraninya tidak menjaga martabatmu sendiri. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi calon penguasa? Yang mulia, putra mahkota hanya sedang terbawa emosi sesaat. Hamba pasti akan mendidiknya dengan baik di istana. Jing ikutlah ibu kembali ke istana. Tidak, Jing aku tidak mau kembali. Ibu, aku tidak mau kembali. Ibu, aku mohon padamu, tolong bantu aku merebut kembali Qinghan ya. Aku tidak butuh apapun lagi. Aku hanya menginginkan Qinghan. Aku tidak bisa hidup tanpa Qinghan. Kakak putra mahkota, ayo ikut aku kembali. Jika Shen Qinghan tidak mau menikahimu, biar aku saja yang menikahimu. Aku juga putri dari keluarga Shen. Semuanya sama saja. Semua ini gara-gara kau, dasar perempuan jalang. Enyah kau dari sini. Beraninya kau menampakkan diri di sini. Jika bukan karena kau yang menghasut, mana mungkin Jing berpisah dengan Qinghan. Kakak, mengapa kau tidak mau melepaskanku? Kau kan sudah memiliki yang mulia Pangeran Rui. Tidak bisakah kau merelakan kakak putra mahkota untukku? Aku bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Shen Nan Kiao, kediaman Pangeran Rui bukan tempat bagimu untuk bersikap kurang ajar. Pengawal, seret dia keluar. Siapa yang berani? Di dalam perutku ini ada cucu kekaisaran. Aku mau lihat siapa yang berani menyentuhku. Apa katamu? Kau mengandung anakku? Kakak putra mahkota, aku tahu aku tidak sudi menikahiku. Tapi aku sedang mengandung anakmu. Kau harus memberikan rumah bagi anak kita. Hamil, di luar nikah, tapi masih berani-beraninya kau mengumumkannya di sini. Kau, perempuan ini, benar-benar tidak tahu malu. Lalu kenapa? Asalkan bisa menikah dengan kakak putra mahkota, biarpun aku dicela oleh seluruh dunia, aku rela. Habis sudah. Sekarang, Qinghan benar-benar tidak akan pernah memaafkanku lagi. Xiao Rongjing, biar ku katakan padamu, seumur hidup kau tidak akan pernah bisa lepas dariku. Ikut aku?
Ching Han, maafkan aku. Pernikahan yang seharusnya indah ini malah jadi hancur berantakan. Asalkan suami istri sehati, aku tidak merasa keberatan. Masalah ini, aku pasti akan memberikan penjelasan padamu. Putra mahkota, selama 2 tahun terakhir ini, sudah terlalu dimanjakan. Sudah saatnya dia merasakan akibatnya. Kakak putra mahkota, kau bilang di hari pernikahan kita. Gaun pengantin mana yang terlihat cantik untukku? Kita harus segera menikah. Jika tidak, saat perutku mulai membuncit, aku tidak akan bisa lagi memakai gaun-gaun ini. Kakanda, putra mahkota, akhirnya aku akan menikah denganmu. Meski sekarang hanya menjadi selir Liangdi, tapi aku yakin, setelah putra kita lahir, statusku pasti akan naik karena putraku, lalu aku akan menjadi putri mahkota. Putri mahkotaku hanya ada satu orang, yaitu Shen Qinghan. Shen Qinghan sudah menikah dengan orang lain? Mengapa Kakanda tidak mau melihatku saja? Aku begitu mencintaimu, aku bahkan mengandung anakmu. Jika bukan karena kau mengandung anakku, bagaimana mungkin aku menikahi wanita rendahan sepertimu? Titah Kaisar tiba. Putra mahkota Xiao Rongjing, terimalah titah ini. Pasti Kaisar datang untuk meresmikan pernikahan kita. Sudah kuduga, beliau tidak akan tega membiarkan cucunya menderita. Atas mandat langit, Kaisar bertitah. Putra mahkota Xiao Rongjing, karena tingkah laku yang tidak pantas dan kurangnya kebajikan, serta tidak layak mengemban tugas besar, maka mulai hari ini gelarnya dicopot menjadi rakyat jelata. Hormatilah titah ini. Apa? Rakyat jelata? Hamba menerima titah. Kasim, apakah Anda tidak salah? Yang mulia putra mahkota adalah putra kandung Kaisar. Bagaimana mungkin beliau menjadi rakyat jelata? Ini juga berkat andilmu, Nona. Jika bukan karena kau hamil di luar nikah dan merusak reputasi putra mahkota, Kaisar tidak akan setega itu. Kakanda putra mahkota, pergilah memohon kepada Yang Mulia. Beliau sangat menyayangimu. Beliau pasti akan mengembalikan posisi putra mahkota kepadamu. Sudahlah. Tanpa adanya Qinghan, apa gunanya aku menduduki takhta putra mahkota ini? Jika tidak ada gunanya sama sekali. Lebih baik aku menjadi biksu saja, agar hatiku merasa jauh lebih tenang. Menjadi biksu? Bagaimana nasibku jika engkau menjadi biksu? Bagaimana dengan anak di dalam kandunganku ini? Xiao Rongjing, kau harus bertanggung jawab padaku. Bukankah kau selalu bilang mencintaiku? Kenapa? Begitu melihatku diturunkan menjadi rakyat jelata, kau langsung berubah pikiran? Jika engkau bukan seorang putra mahkota, mana sudi aku menggodamu? Shen Qinghan sangat mencintaimu, tapi bukankah kau sendiri yang membuangnya? Apa katamu? Dia menyulam sendiri untukmu, kantong sulam selama 3 hari 3 malam, tapi kubuang begitu saja. Bukankah saat itu kau diam saja? Lalu soal mahkota Phoenix-nya itu adalah satu-satunya peninggalan ibunya, dan kau sendiri yang membuangnya. Untuk apa kau pura-pura jadi pria setia sekarang? Ini semua gara-gara kau. Seharusnya aku bisa hidup bersamanya selamanya. Semua ini karena kau wanita jalang. Kaulah yang menghasut semuanya dari awal. Bukankah kau sendiri yang memberiku hak untuk itu? Diam. Dasar wanita hina. Ini semua karenamu. Ini semua salahmu. Kau yang telah menghancurkanku. Dasar wanita. Matilah kau. Ini semua salahmu. Semua salahmu. Kakak putra mahkota. Dengarkan aku baik-baik. Pernikahan kita berdua dibatalkan sekarang juga. Aku tidak mungkin akan menikahi wanita seperti dirimu sebagai istriku. Sedangkan untuk Qinghan, akulah yang telah mengkhianatinya. Akan kugunakan seluruh sisa hidupku untuk menebus segala dosaku padanya. Benar. Menebus dosa. Menebus dosa. Anakku.
Ku dengar di dalam kuil itu ada seorang biksu baru yang datang. Ramalannya sangat akurat. Aku ingin memintanya untuk meramal peruntungan anak kita. Menurutmu, apakah dia laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan, aku suka keduanya. Jika dia seorang perempuan, aku pasti akan melindunginya agar hidup tanpa beban selamanya. Jika dia seorang laki-laki, aku akan mengirimnya ke kamp militer untuk ditempa, agar kelak dia bisa membangun karier dan prestasi. Jika dia perempuan, aku harus mengajarinya untuk menghargai dan mencintai diri sendiri. Dengan begitu, dia tidak akan tertipu oleh pria yang tak berperasaan. Anda pastilah Master Hui Yuan. Dua dermawan sekalian, ada keperluan apa? Xiaorongjing, Bagaimana bisa kau ada di sini? Dua dermawan sekalian, hubungan duniawi biksu ini telah berakhir. Masa lalu dan segalanya telah dilupakan sepenuhnya. Mohon kedua dermawan memanggil biksu ini dengan nama Dharma. Kau... Master Hui Yuan, saya ingin meminta Anda membantu melihat ramalan nasib anak saya. Shen Jinghan, atas dasar apa kau bisa hidup begitu bahagia? Sedangkan aku, bukan hanya kehilangan anak, tapi kakak putra mahkota juga mencampakkanku. Ini, Ada apa, Master? ramalan ini menunjukkan bahwa Dermawan Shen dalam waktu dekat akan ada musibah berdarah. Ini, Xiaorongjing, apa yang kau katakan? Bukankah kau sedang menyumpahi Qinghan? Semua baik-baik saja? Mana mungkin ada musibah berdarah? Shen Jinghan, matilah kau. Awas! Kakak putra mahkota. Kenapa harus Anda? Begitu besarkah cintamu padanya? Sampai kau rela mati demi dia? Nan Kiao, Awaiko. Art of Leaded 45 Christ to 70 Word, lepaskanlah segalanya. Obsesimu terlalu mendalam. Lepaskanlah agar kau bisa membebaskan dirimu sendiri. Qinghan, kantung hias ini sudah kuambilkan untukmu. Xiaorongjing, kau tidak boleh mati. Aku tidak ingin berutang budi padamu seumur hidup. Kakanda putra mahkota. Jangan mati. Nan Chao, aku telah bersalah padamu. Akulah yang telah menyia-nyiakanmu. Kau, pergilah cari sosok jodoh sejatimu. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Qinghan, jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Kakanda putra mahkota. Kakanda pangeran. Kakanda pangeran.
Jangan tinggalkan aku meski maut menjemputmu. Dalam kematian pun aku ingin tetap bersamamu. Jangan. Jangan. Kakanda Pangeran Nan Kiau, aku akan segera menyusulmu. Mengapa semua jadi begini? Ching Han, jangan takut. Aku takkan pernah meninggalkanmu. Aku dan anak kita akan selalu menemanimu.